Rata. Yang boleh bang. Iya. Dua. Streo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel YouTube Emokris. Dan seperti biasa kita akan lanjut mancing ikan mas lagi dengan menggunakan racikan umpan putih kukus. Nah jadi kali ini saya akan menggunakan umpan putih kukus teman-teman. Ini yang biasa saya gunakan ya. Dan menurut pengalamanku selama menggunakan racikan umpan ini, alhamdulillah itu belum pernah jong dan kemudian cepat direspon ikan. Kemudian cocok juga digunakan untuk mancing di siang hari ataupun di malam hari. Dan ini adalah bahan-bahannya sudah lengkap ya. Nanti bagaimana cara meraciknya, untuk itu jangan kemana-mana, silahkan simak terus videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja meracik umpan ya. Pertama-tama kita masukkan bondon sebanyak 2 bungkus. Nah untuk racikan umpan ini kalau bisa pakai bondon saja ya, kalau bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada bondon, teman-teman bisa menggantinya dengan paikin wangi ya. Jadi ada paikin, ada pahade, itu juga boleh. Kalau memang bondon di tempat teman-teman sama sekali nggak ada, maka bisa menggantinya dengan yang lain. Tapi kalau ada bondon diusahakan harus menggunakan bondon ya. Nah sebelumnya kita parut-parut terlebih dahulu supaya nantinya lebih mudah untuk mencampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya ya, dan supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Oke, jika sudah selesai memarut bondon, nah kemudian kita masukkan keju cheddar ya yang kemasannya kecil. Nah ini tidak digunakan semua teman-teman, jadi kali ini kita akan gunakan sebanyak setengah bungkus saja. Dan untuk mendapatkan keju cheddar tidak begitu sulit karena di toko-toko pemancingan itu biasanya menyediakan keju cheddar. Nah kemudian kita parut-parut terlebih dahulu supaya nantinya lebih mudah untuk mencampurkan dan menghaluskannya teman-teman. Setelah itu kita bejek-bejek dan diusahakan supaya tercampur merata dan teksturnya bisa selembut mungkin ya. Diaduk-aduk, dicampurkan dengan si bondon yang sudah kita haluskan di awal tadi. Oke, jika bondon dan keju sudah kita haluskan, untuk bahan selanjutnya kita masukkan putih telur. Nah penggunaan putih telur bebas ya, boleh telur ayam, boleh telur bebek, dan penggunaannya cukup di 4 butir saja. Jadi kita hanya menggunakan pada bagian putihnya saja ya teman-teman. Dan untuk kuningnya bisa kita simpan untuk masak mie teman-teman. Oke, kita masukkan dulu putih telur sebanyak 4 butir. Oke, jika sudah selesai memasukkan putih telur, untuk bahan selanjutnya kita masukkan sunkara. Penggunaan sunkara di sini saya menggunakan semuanya, yaitu sebanyak 1 bungkus kecil ya. Nah ini putih telur dan sunkara kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Diaduk-aduk saja seperti ini. Jika sudah tercampur merata putih telur dan sunkara, nah untuk bahan selanjutnya di sini saya tambahkan lagi, yaitu perangsang ikan abah yang berwarna kuning atau yang biasanya disebut dengan wisman teman-teman. Nah penggunaannya cukup di 1 bungkus saja ya. Kita gunakan 1 bungkus saja. Oke, untuk bahan selanjutnya kemudian kita masukkan perangsang target yang tidak ada kertasnya. Nah jadi kemasannya bening ya. Jadi target itu ada 2 varian, ada yang tanpa kertas dan yang ada kertasnya teman-teman. Penggunaannya cukup di 1 bungkus saja ya. Kita masukkan sebanyak 1 bungkus. Oke, setelah itu kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dengan semua bahan tadi. Diaduk-aduk saja seperti ini.
Jika dirasa semua bahan tadi sudah tercampur merata, teksturnya sudah benar-benar lembut, kemudian untuk bahan selanjutnya kita masukkan susu denkau. Nah, penggunaan susu denkau cukup di 1 bungkus saja ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya bisa tercampur merata dan diusahakan agar selembut mungkin. Diaduk-aduk saja seperti ini sampai benar-benar lembut dan tercampur merata. Oke, jika semua bahan tadi sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan Katulampa New yang kemasannya seperti ini ya. Penggunanya sendiri cukup di 1 bungkus saja teman-teman. Kita buka dulu ya. Kita masukkan sebanyak 1 bungkus. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dengan semua bahan tadi. Dan jika dirasa semua bahan sudah benar-benar lembut dan sudah tercampur merata, untuk bahan selanjutnya kita masukkan minyak ikan. Untuk mendapatkan minyak ikan tidak begitu sulit, itu biasanya mudah ditemukan di apotik ataupun di kolam pemancingan, biasanya menyediakan minyak ikan yang butiran. Dan misalnya di tempat teman-teman tidak ada minyak ikan, kemudian teman-teman punya salmon oil yang surikami, itu juga bisa ya. Kalau menggunakan salmon oil surikami, penggunanya cukup di 20 tetes teman-teman. Dan minyak ikan yang butiran seperti ini saya gunakan sebanyak 10 butir. Kita masukkan dulu ya minyak ikannya sebanyak 10 butir. Nah, seperti ini yang butiran. Nah, jika sudah selesai memasukkan minyak ikan, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dengan semua bahan tadi. Diaduk-aduk-aduk saja seperti ini ya teman-teman, sampai semuanya bisa tercampur merata. Nah, sekarang proses pembuatan adonan umpan sudah selesai. Dan ini akan dijadikan menjadi 4 bungkus, dan untuk takarannya di sini saya menggunakan sendok makan teman-teman. Jadi untuk 1 bungkusnya kita isi dengan adonan sebanyak 2,5 sendok makan mucung. Nah, sebanyak ini ya. Setelah selesai memasukkan adonan ke dalam plastik seperti ini, kita ikat rapat dulu ya teman-teman. Sebelum diikat kita rapihkan dulu. Dan ini modal 60.000, itu dapatnya 4 bungkus dan bisa digunakan untuk 4 kali mancing. Jadi modal 60.000 semua bahan ya teman-teman, berikut dengan deho, keroto, itu semuanya sudah dihitung. Jadi totalnya itu 60.000. Nah, ini dapatnya 4 bungkus teman-teman. Oke, kita ikat rapat dulu ya supaya nantinya adonan atau umpan kita bisa lebih aman. Oke, sekarang sudah selesai ya, tinggal dikukus selama 30 menit. Jadi dikukusnya boleh di 10 menit, boleh di 15 menit, boleh di 30 menit teman-teman. Oke, ini dikukus dulu ya teman-teman. Nah, setelah selesai dikukus dan pada saat mau digunakan, kita angin-anginkan terlebih dahulu, nunggu hingga dingin ya. Setelah dirasa sudah dingin, baru kita aduk seperti ini teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah supaya nanti umpannya itu tidak mudah basi. Oke, kita haluskan terlebih dahulu ya, dihaluskan, dibejak-bejak seperti ini. Kita bejak-bejak dulu. Oke, jika dirasa sudah benar-benar lembut, kemudian kita masukkan deho teman-teman. Nah, deho ini saya beli 1 kaleng ya. Nah, dehonya tidak semua ya, yang digunakan hanya 1,5 sendok makan mucung. Ini 1 sendok makan mucung, tinggal 1/2 sendok lagi. Ini untuk ikan rame ya teman-teman, ukuran ikan sekitar sekilo isi 4, 5, 6, 7 ya. Kalau misalnya ikannya gede-gede sekilo 1, sekilo isi 2, 3, dehonya 1 sendok makan mucung itu sudah cukup. Jika dirasa dehonya sudah benar-benar lembut, kemudian kita kombinasikan dengan umpan tadi ya, umpan kukus. Kita aduk-aduk kembali sampai dehonya benar-benar tercampur merata. Diaduk-aduk sampai dehonya benar-benar tercampur merata dengan si umpan teman-teman.
Oke, setelah tercampur merata deho dengan si umpan, kemudian untuk pengerasnya di sini saya menggunakan Kinoy Golden Peace ya. Nah, penggunaan Kinoynya sedikit demi sedikit saja ya, sampai ketemu tekstur yang kita inginkan. Jadi tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras. Kalau terlalu lembek nanti si umpannya itu mudah lepas, dan kemudian jika terlalu keras itu biasanya mudah mocel. Jadi yang sedang-sedang saja. Selanjutnya kita masukkan kroto yang sudah direndam dengan air panas, kemudian kita angin-anginkan terlebih dahulu, nunggu hingga dingin. Nah, setelah krotonya dingin baru kita campurkan dengan si umpan. Kita tambahkan Kinoy terlebih dahulu supaya krotonya tidak basah ya. Nah, ini penambahan Kinoy tidak akan merubah aroma dasar teman-teman. Jadi penggunaan Kinoynya sedikit demi sedikit saja. Nah, setelah Kinoy dan kroto tercampur merata, kemudian kita kombinasikan dengan semua bahan tadi ya. Diaduk-aduk supaya krotonya benar-benar tercampur merata dengan si umpan. Oke, sekarang krotonya sudah tercampur merata, umpannya ini sudah jadi, aromanya udah mantap banget ini ya teman-teman. Ini aromanya udah keren banget ya. Nah, teksturnya juga udah pas banget, tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras. Dan untuk melihat hasilnya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Lempar umpan. Nyot, mantap. Om penglaris, om penglaris. Lemparan kedua. Tuh nyot, mantap. Dua. Stereo om. 2 ekor. Mantap. Nyot, anjay. Strike lagi om. Kalau panjang rada beda tarikan lawan. Unu buntak mah karak nyamber. Karak apes. Pedagang deh ya.
Guess all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine. Just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even turning do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. Oke, selesai sudah mancingnya pada siang hari ini ya. Ini lumayan hasilnya banyak ya, dan tadi streknya juga puas banget teman-teman. Kita akan lihat kira-kira berapa banyak, dan untuk ukuran ikan rata-rata sekilo 4567 ya teman-teman. Nah ini ukuran 4567, kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekor ya teman-teman. Alhamdulillah mancing pada siang hari ini lumayan puas sekali ya teman-teman, dan hasilnya juga puas. Nah seperti ini hasilnya, dan tadi juga itu yang makan banyak ya teman-teman, karena mocel terus, dan akhirnya yang mendarat cuman 21 ekor teman-teman, karena banyak yang mocel.